Orang istri itu setiap suaminya pulang, sudah melayani semua masakan, apa segala macam disiapkan. Begitu suaminya duduk, apa yang dilakukan istrinya? Mengambil cambuk, Hmm. diberikan ke suaminya. Wahai suamiku, jika hari ini aku kurang atau membuatmu tersinggung atau tidak melayanimu dengan baik, Hmm. atau bahkan masakan yang aku buat ini tidak membuatmu enak menikmati masakan ini, cambuk aku. Hmm. Umat Islam, yuk. Bukan berarti kita ke masjid atau sholat itu nunggu tua. Hmm. Justru kita ke masjid sampai tua. Betul. Jangan kita bersedekah nunggu kaya, tapi kita bersedekah untuk menjadi kaya. Itu Iya, kan betul. sering dipertanyakan sama teman-teman saya. Bang Dewa, nyesel nggak masuk Islam? Islam pada beda-beda, begini segala macam, pada berantem Islam sendiri. Saya bilang, saya malah yakin dengan Islam. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa Logic Muslim dan Opsi TV. Ya, hari ini saya masih di studionya Ustadz Dewa Putu Adi. Sekarang juga ada yang punya studionya juga gitu. Kita sambut dengan meriah, gegap gempita. Di sini banyak motor bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sehat, Allah. Ustaz? Alhamdulillah, sehat brother. Alhamdulillah, Ustaz. alhamdulillah. Oh, anu kebiasaan brother mulu. Ustaz, insya Allah. Iya, iya. Syukran barakallah. Kalau Ustadz kan kita saling mendoakan gitu ya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ustadz, saya mau tanya. Dulu mualafnya bersyahadat tahun berapa? Syahadat 2017. 2017? Ya. Bulan apa nih? Ingat nggak? April ya? April ya? April. Nah, sebelumnya apa sih? Sebelumnya apa itu? Kat. Sebelumnya Hindu. Oh, Hindu ya? Ya. Jadi memang orang Bali ya, Ustaz? Orang Bali. Nggak ada campurannya. Jadi murni. Murni ya? Sombong ya? Sombong amat. Bali tuh hebat loh. Kalau bisa keluar negeri gitu ya, nanya sama bule kenal Indonesia enggak? Okay. Kenal Bali ya, gitu. Jadi Bali lebih terkenal dibandingkan Indonesia. Tapi Bali tuh bukan beda negara sama Indonesia kan? Masih merah putih. Masih merah putih. Alhamdulillah. Kirain hitam putih gitu enggak? Alhamdulillah masih Indonesia. Ada apa ini orang yang kebanyakan orang di Bali beragama Hindu, tahu-tahu pindah ke Arabia gitu. Masya Allah. Apa ini yang men-trigger Ustadz Dewa nih? Akhirnya sebenarnya bisa berhijrah dari Bali ke Arabia nih. Bukan Arabia ya, Islam aja. Oh iya. Jadi maksudnya ke Mekah lah gitu ya. Ente ada apa sama Arabia nih? Oh enggak. Soalnya orang selalu kan mengidentikan, oh kalau Islam jangan ke Arab-Arapan. Oh iya, benar. Sebenarnya Islam ini bukan ke Arab-Arapan. Justru Arab itu berubah setelah ada Islam. Kalau kayak pakai baju gamis, baju Muslim seperti ini. Kalau saya dulu kalau kita kepingin tahu busana Muslim, busana Arab, lihat nari perut. Oke. Itu busana itu. Tapi lihat setelah Islam masuk, berubah semuanya. Itu pun yang terjadi di negara kita di Indonesia. Kalau tadi ditanya kenapa dulu pilih Islam, intinya belajar. Karena kan pertanyaan hati kita ya dulu kan kalau main musik atau bikin karya apa segala macam kan kayaknya tuh fokus tuh di sana aja. Di studio tuh bisa berhari-hari, bisa berjam-jam. Tapi kalau sudah sendiri itu ngerasa selalu ada yang kosong. Apa yang kosong ya? Oh ternyata kekosongan kita umat manusia tuh biasanya tidak kenal Tuhan. Nah berhubung saya agamanya Hindu waktu itu, ya saya belajar tentang Hindu, belajar tentang kitab-kitab dalam Hindu, kitab Weda itu. Justru disitulah belajar makin yakin tentang Islam. Kok kurang lebih begitu. Kan kekosongan itu mestinya karena kita kehilangan Tuhan gitu kan. Padahal Hindu kan punya jutaan Tuhan. Banyak. Iya kan? Nama saya aja Tuhan. Iya. Cuma ya begitu ya Bang. Tuhan ini kan posisi tertinggi. Yang namanya posisi tertinggi ini kan tidak boleh ada pendampingnya atau yang sama atau sederajat dengan dia. Pasti satu.
Nah, disitulah yang betul-betul agama menganggap Tuhan itu satu, memang satu dan satu-satunya hanya Islam. Oh gitu. Dalam Hindu itu sebetulnya tidak hanya di Bali tapi di seluruh dunia itu sudah mencampurkan agama itu dengan budaya sendiri. Oke. Makanya nggak usah heran kalau misalnya Hindu di Bali berbeda dengan Hindu di India. Seperti apa? Banyak. Kayak hari raya di Hindu di Bali, tak ada satupun yang dirayakan di India. Oke. Hari raya Hindu yang ada di India, tidak ada satupun dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India, Bali dengan Tengger, Jawa Timur, Bali dengan Lombok, Bali Beda-beda dengan ya? Lampung, beda. Iya kayak misalnya Nyepi kan di India nggak ada ya? Nggak ada. Malah dia rame ya, di Wali Rame. itu Di Bali rame. rame. Kenapa Rame. di Bali malah sepi Ya, gitu ya? itulah masuknya kulturasi budaya ke dalam ajaran Ah. agama seperti itu. Ah. Tidak hanya dalam Hindu, di saudara-saudara kita yang Nasrani pun begitu. Banyak Iya. banyak wilayah kayak misalnya Halloween. Memang ini Ah. bukan hari raya Nasrani, bukan. Ah. Tapi beberapa negara itu memasukkan itu. Hmm. Masukkan jadi hari, kemudian juga ya kita kenal dengan Natal segala macam. Banyak ternyata saudara-saudara kita yang Nasrani tidak merayakan Natal. Oh gitu ya? Karena memang itu bukan budayanya. Iya, iya, iya. Dan kita juga di Indonesia ini, kalau kita bicara dengan saudara-saudara kita yang Nasrani itu, contoh mereka beribadah itu kan harusnya hari Sabat. Iya betul. Sabat Sabtu. Kenapa Minggu? Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok jadi hari Minggu mereka beribadah? Dan kulturasi mereka tentu saja dengan kaum-kaum pagan sebelumnya. Makanya apa bahasa Inggrisnya hari Minggu? Ahad. Bahasa Inggris. Sunday. Apa itu? Sun? Hari matahari. Ya. Kenapa dirubah jadi Sunday hari Minggu? Ya karena itu. Sama di Bali pun seperti itu, di agama-agama lain seperti itu. Berbeda dengan Islam. Islam semua sama. Ini kita sebagai informasi ini di Bekasi ya kita ya. Di Bekasi, sholat zuhur itu 4 rakaat. Oh gitu. Iya, bahasa Arab. Oke. Bahasa Arab. Enggak ada bahasa Bekasi. Oke. Sama pun begitu. Waktu saya di luar negeri pun sama, nggak ada berubah. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama semua. Dengan bahasa Arab. Jadi menurut Ustadz Dewa nih, coba Afwan Ustadz, coba kita bayangkan ya. Satu kelas itu ada katakanlah 40 murid. Dapat soal sama. Tapi setiap murid jawabnya sesuai keinginan. Bukan hanya keinginan, sesuai pemahaman dia. Yang lulus yang mana? Nggak ada yang lulus. Nah, beda dengan Islam. Islam kita punya soalan, kita punya satu permasalahan atau pertanyaan kepada katakanlah Ustadz. Kita bertanya kepada 10 Ustadz, insya Allah kita akan jawab, akan menemukan satu jawabannya sama. Mungkin cara menyampaikannya yang berbeda, tapi jawabannya pasti sama. Nah, beda dengan agama lain. Agama lain kita punya satu pertanyaan, tanya kepada seluruh pemuka 10 pemuka agamanya, insya Allah mereka akan dapatkan 10 jawaban yang berbeda. Cara pandangnya berbeda, pendekatan dari jawabannya pun berbeda. Saya rasa Islam itu memang sudah diturunkan apa adanya seperti itu. Kalau misalnya dibilang, oh agama Islam agama paling baru, agama paling kecil lah dibandingkan yang lain. Coba cari satu saja, kalau mereka merasa memang agama tertua atau terlama. Cari satu saja orang di agama mereka yang hafal kitab sucinya 1 lembar saja. Nggak ada. Jangan 1 buku, 1 lembar saja. Iya betul. Nggak ada. Karena Allah sendiri yang menjamin ya. Dan bayangkan kalau misalnya semua kitab suci dimusnahkan. Softwarenya apa, aplikasi dimusnahkan semua. Hanya Islam yang bisa kembali dalam beberapa jam. Bayangkan. Bisa jadi. Karena apa? Banyak. Kita punya 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Bahkan mayoritas mereka itu yang tidak berbahasa Arab. Betul. Kayak Indonesia. Karena yang berbahasa Arab, orang Islam yang berbangsa Arab ya, itu cuma 20% di dunia ini. Sedangkan di luar seperti Asia ini banyak sekali dan penghafal Quran banyak. Dari mulai, bayangkan ya, yang paling kecil aja, yang paling kecil setahu saya datanya itu penghafal Quran 4,5 tahun umurnya. Betul. Iya. Jadi dia ngomong aja belum fasih, dia tapi udah bisa hafal Quran. Dia hafiz Quran termuda, setahu saya data itu. Hafiz Quran termuda umur 4,5 tahun dan luar biasanya apa? Dia buta. Subhanallah. Jadi teman-teman semua yang masih dikasih Allah penglihatan, tidak mau menghafalkan, itu kayaknya udah stop saja, jadi malu. Kebetulan kan saya punya
Kan saya punya guru nih Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Ah, Adi Hidayat itu selalu kasih metode ah, hafalan itu. ah, Kita hafalan itu kelipatan 5. ah, 5, 10, 15, 20. Contoh ah. kalau misalnya orang bertanya, Al-Baqarah ayat ke-6 apa sih? Yang kita ingat 5 dulu. Oke. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita ingat 6-nya, ingat Ah, 7-nya. Nanti ah, kalau dia nanya Al-Baqarah ayat 11, 12 hmm. atau 9, ya diingat 10-nya dulu. Oh, Fi sebelumnya dulu ya. qulubihim maradun Zadahumullahu fazadahumullahu marad. marada walahum adzabun alimun bima kanu ya'dzibun. Jadi orang tahu. Hmm. Sama pun penghitungan angka juga seperti itu. Hmm. Bahkan saya kadang malu itu di tempat rumah-rumah Quran, rumah-rumah Iya tahfiz ya. itu. Mereka kecil-kecil, ini udah tua saya. Iya. Mereka kok cepat sekali dan Masya Allah mainnya hafalan halaman loh. Iya, buka halaman 120. Ayat Lembar segini. paling kanan, Ah, ayat paling atas. iya tuh. Itu Ustadz ayat Hadi apa? Hidayat tuh gitu loh. Nomor ayat Subhanallah. berapa? Surat Ah, berapa? Mundur 22 halaman. ah, Baca halaman paling kiri, ayat paling bawah. Itu ah. surat apa? Ayat keberapa? Surat nomor Masya berapa? Allah. Allah. Ah, Ada agama lain kita. nggak ada. Logikanya gini, Ustaz. Otak kita yang bikin Allah. Betul. Al-Quran dari Allah. Ah, Otak kita anggaplah komputer. ah, Kemudian Al-Quran ini flash disk. ah, Kalau begitu flash disk dicolokkan ke komputer, kemudian terbaca, nah, ah. karena yang bikin sama. Iya. Nah, kalau yang lain, oh bisa eh, disk error. Kenapa? Ya memang Ah, tidak bisa. ah. Hanya Islam, Hmm. hanya Islam yang seperti itu. Memang kalau ditanya satu lagi pertanyaan saya waktu itu yang paling besar, kan agama dunia ini banyak kan? Betul. Kenapa yang dimusuhin cuma Islam? Hmm, 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 Ayo, hmm, hmm, hmm. saya punya jenggot. Tadi jenggot saya panjang, Ah, teman-teman ya. ah. Karena tergerus. Karena kemarin ya saya pikir kurang kurang bagus ya karena kan teman-teman Arab saya banyak kayaknya kok bagus-bagus gitu. Ah, Ternyata dia treatment. Saya ah, lagi treatment dipendekin dulu nanti biar panjang lagi dan paling panjang saya pernah segini jenggotnya. ah. Dan itu semua keluarga, teman-teman bilang saya, jenggot lu panjang kayak teroris gitu." Kurang Ah, ajar dong. kurang ajar ya. Iya. Ah, Kakek saya itu seorang pendeta, ah. pendeta Hindu. Hmm. Mau tahu jenggot saya semana? Oh. Seperut. Hmm. Tapi seumur hidupnya nggak pernah dibilang teroris. Hmm. Jadi Islam, coba kita pakai gamis begini, Hmm. kopiah gitu, Hmm. terus bawa ransel, Hmm. kan depan mall nih. Hmm. Nah, Ustadz masuk situ, Hmm. lempar ranselnya sambil teriak, Allahu Akbar. Ustazah juga kabur itu. Kenapa? Stigma masyarakat dan media Ah, yang menstigmakan ini teroris begini. propaganda. Ya, Itu jadi tugas kita nggak sih Ustadz untuk oh jelas. Dari dulu ya, maaf. Saya dulu waktu masuk organisasi, ya ah, banyak organisasi yang saya masukkan yang di bidang kemualafan. hmm. Nggak usah mancing-mancing ya. Hmm. Ah, Organisasi kemualafan ini. Mereka itu berdebat. hmm. Kemudian ada beberapa organisasi yang sengaja setiap hari Ahad, Hmm. Minggu itu, nunggu di parkiran rumah ibadah Hmm. agama sebelah. Kemudian ada yang keluar bawa Alkitab atau segala macam, itu diajak berdebat, diajak Hmm. diskusi. Hmm. Saya melihat itu kok seperti force banget ya, maksudnya Ah, eh, nggak etis kayaknya ya. brutal sekali gitu caranya. Nggak etis kayaknya ya. Dan begitu saya pelajari tentang bagaimana Rasulullah berdakwah, masih ingat nggak Rasulullah mendakwahi seorang pemuda orang tua Hmm. Yahudi Hmm. yang buta Ah, yang di kota dikasih Mekah. makan. Nah, disuapi. Ah. Nah, setiap disuapi nggak pernah itu keluar dalil ayat Ah. qalamullahu ta'ala, nggak ada tuh, Nggak ada. nggak pernah. Suapin aja. Suapin aja. Ah. Bahkan yang keluar dari mulut si orang tua Yahudi itu malah hinaan, Ah. cacian Oh, terhadap Muhammad Rasulullah. itu begini. Setiap cacian yang keluar dari mulutnya makin lembut suapannya, Oh, oke. makin lembut suapannya. Ah. Coba kalau kita, itu Wah. piring udah ke muka, perang gitu kan. Itu menandakan apa? Rasulullah SAW berdakwah dengan adab dan akhlaknya. Hmm. Bahkan saya punya kesimpulan gini, ternyata Rasulullah SAW itu menjadi Rasul dan Nabi terakhir itu bawa satu hal yang menurut saya luar biasa. Apa itu? Menjadikan kita manusia. Menjadikan kita manusia. Ya. Hmm. Hanya sebatas itu. Menjadikan kita manusia. Hmm. Bukan sebagai binatang. Hmm. Yang kejam, yang sadis. Manusia punya adab. Nah ini mulai hilang di bangsa kita, terutama umat Islam generasi kita. Adab yang muda kepada yang tua,
adab orang tua kepada yang muda, Hmm. adab kita kepada tetangga, adab istri sama suami, suami sama istri. Masya Allah. Semua ada aturannya. Iya, zaman Nabi, seorang istri, zaman sahabat waktu itu, seorang istri itu setiap suaminya pulang, sudah melayani semua masakan, apa segala macam disiapkan. Begitu suaminya duduk, apa yang dilakukan istrinya? Mengambil cambuk, diberikan ke suaminya. Wahai suamiku, jika hari ini aku kurang atau membuatmu tersinggung atau tidak melayanimu dengan baik, atau bahkan masakan yang aku buat ini tidak membuatmu enak menikmati masakan ini, cambuk aku. Itu dulu. Sekarang, waduh, Masya Allah. Waduh, kasinan. Masak sendiri. Udah bagus. Ya Allah, Akbar. Ini kan emang nggak beda. capek masaknya? Beda adab-adab seperti itu yang Iya, dulu iya. nggak ada. Bahkan dulu kalau sesama sahabat Nabi bertemu kan, Assalamualaikum saudaraku, Masya Allah, apa kabar? Aku ingin butuh bantuanmu. Apa kata sahabat yang satu lagi? Hah, bantuanku? Nyawaku pun kau pinta, aku beri. Bantuan apa? Itu yang disampaikan. Itu saking, ya Allah, kita tuh jauh ya sekarang yang Banget. seperti itu. Banget. Bahkan ada salah satu guyon, ada salah satu ustadz ya, teman saya juga, dia selalu guyon gini, ini kalau misalnya umat Islam se-Indonesia dikumpulkan, kemudian katakanlah kita, yuk kita jalan ke Palestina, yuk bantu saudara-saudara kita Palestina. Jalan semua umat Islam se-Indonesia jalan semua. Ternyata sampai di Palestina, itu orang ditanya sama warga Palestina, loh akhi, mana umat Islam Indonesia? Wah, habis ya, pada ribut di jalan. Masalah kunut ribut, masalah tahiyatul begini, sebelahnya dilihatin, dipegang sama dia, apa ini? Jadi perbedaan itu yang selalu jadi pemicu umat Islam kita hal-hal itu kecil ya, saling bermusuhan. Padahal perbedaan ini kan masih ada dalilnya masing-masing, masih ada hujahnya masing-masing. Kenapa harus dipertajam, akhirnya memisahkan dan memecah-mecah umat Islam? Dan yang paling saya nggak suka adalah mengkafir-kafirkan orang muslimnya juga. Sampai segitu gitu ya, sampai segitunya gitu. Itu yang terjadi sama umat kita. Makanya saya sendiri pun berdakwah terutama ke generasi muda, umat Islam. Yuk, bukan berarti kita ke masjid atau sholat itu nunggu tua. Justru kita ke masjid sampai tua. Betul. Jangan kita bersedekah nunggu kaya, tapi kita bersedekah untuk menjadi kaya. Itu kan semua yang harus kita ajarkan teman-teman. Dan saya selalu bilang sama pemuda-muda atau generasi muda yang ikut kajian-kajian saya selalu ngambil istilah mereka ini gapleh. Apa tuh gapleh? Gaul tapi soleh. Tetap gaul. Jangan sampai soleh. Misalnya dulu ini orang udah hijrah nih, udah soleh, udah luar biasa nih. Saking solehnya dia Kamis di masjid nungguin sholat Jumat gitu kan. Itu saking solehnya. Dia merasa, wah saya sudah soleh. Temennya nunggu, weh bro, apa kabar? Assalamualaikum. Wah, temennya bilang, lu semenjak hijrah nggak asik lu, nggak enak. Kenapa gitu? Orang biasanya, bro apa kabar? Woi, Masya Allah, sehat bro. Wah, kemana kita? Ntar malam kita main futsal ya. Ngumpul di mana kita? Ntar malam kita jam 8 main futsal. Kita ngumpul jam 7 di masjid. Loh, kok di masjid? Isya dulu ya? Isya dulu kita. Nanti habis Isya, baru kita ke lapangan. Enak kayak gitu. Masih bisa gaul, masih bisa berkarya, ngumpul sama teman-teman, masih bisa having fun, tapi juga nggak melupakan agamanya. Benar. Nah sekarang umat generasi kita ini, generasi muda ini sudah lupa. Bahkan kalau misalnya ada temennya di sekolah, dia mulai melihara 3 lembar jenggot atau celananya mulai naik-naik dikit ya dari mata banjiran lo gitu. Itu pasti yang ngatain teman-teman yang lain, muslim juga. Iya. Oh minggir-minggir, Ustadz melewat. Ada aja dikatain kayak gitu. Sama kayak kita ada pengajian, sering dengar kabar gitu, wah pengajian ini dibubarkan. Ada orang gereja bubarin? Enggak lah. Ada orang Hindu, orang Buddha bubarin. Yang ada mereka ketawa, Siapa yang Muslim membubarkan Muslim? Yes. What happened? Iya, bahasa Inggrisnya bagus. British ya. Iya. Jawa. Itu yang terjadi sekarang. Kita ini dibenturkan antar umat Islam. Generasi Islam muda kita melihat Islam itu sesuatu yang aneh, dan itu pun sering dipertanyakan sama teman-teman saya. Bang Dewa, nyesel nggak masuk Islam? Islam pada beda-beda begini segala macam, pada berantem Islam sendiri. Saya bilang, saya malah yakin dengan Islam. Kenapa?
Rasulullah SAW sudah menyampaikan sejak dulu. Nanti di akhir zaman umatku akan terpecah dan terbagi menjadi 73 bagian. Benar, terjadi. Banyak sekarang. Sekte ini, sekte itu, Islam ini, Islam itu. Banyak sekali. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan nanti di akhir zaman Islam ini akan kembali asing. Iya. Dan ingat, apa yang Rasulullah sampaikan tentang akhir zaman selalu katanya dimulai dengan ummati. Umatku. Nanti umatku yang jadi pengikut Dajjal. Nanti umatku banyak yang membuat fitnah. Nanti umatku banyak yang munafik. Yang akhirnya apa? Menghancurkan Islam itu sendiri. Nah, ini harus kita jaga. Nah, sebenarnya 73 golongan itu termasuk kecil, Ustaz. Karena di agama lain, tetangga-tetangga sebelah, itu ada yang sampai 55.000 golongannya ya. Luar biasa ya. Saya nggak usah sebut ya. Cari sendiri aja yang disebut punya juga sekte. Disebut juga saya nggak tahu. Jadi nih, bom Bali nih ya. Bom Bali itu kan terjadi dahsyat sekali ya, sampai 2 kali ya, 1 dan 2 gitu. Itu dulu itu bikin kesel nggak sih sama orang Muslim tuh? Oh, sangat. Ya. Jadi kalau ada yang punya mengenakan atribut keislaman, itu lewat misalnya daerah wisata kayak Kute atau Nusa Dua atau di Sanur, itu biasanya ada saja yang kalau dulu ya awal-awal itu ada yang sampai dipukuli, sampai diusir, dicopot, segala macam. Itu sangat sedih. Padahal budaya Bali dari dulu selalu bersaudara dengan Islam. Makanya ada istilah namanya Nyameslam. Nyame itu artinya saudara. Islam itu Islam. Saudara Islam. Bahkan di daerah saya di Singaraja itu setiap Ramadan umat Islam dilarang masak. Yang masak siapa? Orang Hindu ya. Orang Hindu yang menyiapkan makanan sahurnya, berbukanya. Begitupun sebaliknya, kalau ada upacara ibadah agama Hindu yang biasanya ya maaf gitu ya kayak jaga parkiran, mengatur lalu lintas karena kan ramai segala macam. Itu umat Islam. Nah, sebelum memutuskan Islam, kan mengetahui kayaknya ada masalah nih dengan agama dulu nih, ya. Ustadz Dewa belajar gak ke agama-agama Kristen, Buddha segala macam enggak? Setelah saya Islam baru tahu. Oh gitu. Soalnya umat Hindu ini kan jujur ya, saya tuh kecil itu nggak ngerti ya Ka'bah itu Nabi itu siapa, Islam tuh kayak apa. Azan tahu karena kan dengar kan, oh itu azan orang Islam gitu, nggak tahu. Cuman kalau misalnya mendalam tentang agama Islam ya nggak tahu. Terus belajar Islamnya sama siapa? Ya banyak guru-guru saya. Guru-gurunya. Banyak. Dr. Terus Zakir apa Naik. yang men-trigger bahwa oh ya Islam nih bener nih, gue mau syahadat apa? Melihat Islam itu bayangkan ya, coba silakan cari agama lain yang beribadah segitu banyaknya sehari. Nggak ada sih. Pakai puasa lagi seminggu. Sebulan. Puasa 1 bulan penuh. Ngapain? Tapi banyak yang ngerjain malahan. Iya, bikin lapar aja. Ngapain? Bikin susah aja. Terus naik haji. Emang murah? Iya. Mahal. Saya udah ngomong tuh sama Ustadz Lukman tadi. Emang murah? Mahal. Semua yang dikerjakan waktu itu, saya cuma tahunya itu, oh ternyata umat Islam ini hanya orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Sudah. Sholat itu bukan buat saya ya, maaf kalau saya salah. Buat saya, sholat itu bukan hanya sekedar menyembah Allah, tapi bersyukur apa yang sudah Allah berikan ke kita. Nikmat sekecil apapun, sebesar apapun, Allah yang berikan. Coba bayangkan, nikmat paling kecil aja, ngedip mata. Coba semenit 2 menit nggak ngedip, menderita sekali. Sakit perih tuh. Itu baru nikmat kecil, belum yang besar, bernafas. Nggak ada kita setiap hari bangun pagi gitu, ya Allah berikan aku oksigen hari ini untuk bernafas. Allah kasih. Dan jantung juga berdetak sendiri, nggak kita suruh ya? Nggak ada remote-nya. Dan semua itu ya hal-hal yang kita syukuri. Termasuk bertemu dengan orang-orang soleh, kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, belajar tentang Islam. Karena saya dulu kehidupan di Bali ini kan di pantai kan, pinggir pantai. Kita sudah biasa yang namanya berenang, nyelam gitu. Dan satu hal ya, kalau kita menyelam di laut, makin dalam kita nyelam, itu makin haus, makin dahaga, makin kering tenggorokan. Dan itu yang terjadi pada saat kita belajar tentang Islam. Semakin kita belajar ingin tahu tentang Islam, terus saya makin, kok menarik ya? Kok menarik ya? Kok gini ya?
Coba buka nih teman-teman di rumah. Itu kalau nggak salah, maaf kalau saya salah, saya tidak seperti guru saya Ustaz Adi Hidayat. Itu surat An-Naml, An-Naml 40 kalau nggak salah, apa 39 lupa. Pokoknya An-Naml yang isinya wahai kawanan semut, masuklah kalian ke dalam sarang, nanti kalian terinjak-injak pasukan Nabi Oh, oke, Sulaiman. ya. Nah, itu kata dalam ayat itu namlatui. Dan itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang sesungguhnya, itu berkatalah seekor semut betina. Ilmuwan abad 21 itu baru tahu bahwa kawanan semut itu dipimpin ratu semut betina. Nabi tahu dari mana? Emang dia nonton Animal Planet gitu atau apa gitu? Discovery Channel. Enggak, Tuh. enggak. Belum lagi surat Al-Ankabut ya, bukan Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut itu menyebutkan celakalah orang-orang yang mengambil pertolongan selain pertolongannya Allah. Sama saja seperti membangun rumah dari sarang laba-laba. Maka ketahuilah sarang laba-laba adalah serapuh-rapuhnya rumah. Kan gitu bahasanya. Dan di situ ada kata sifat itu baiti. Bait kita tahu rumah. Baiti ini ternyata sifat kegenderan. Oh, gender. Yaitu rumah yang dibangun oleh wanita. Ilmuwan abad 21 baru tahu yang bisa membuat jaring atau sarang laba-laba hanya laba-laba betina. Jantan nggak bisa. Makanya Spiderman salah itu. Harus Spider-Woman ya. Transgender ya. Oh, janganlah. Ya, hal-hal seperti Masya itu. Allah. Kubedakan kalian dari sidik jarimu, jari jemarimu kan Iya, gitu bahasanya. Kapan kita tahu tentang sidik jari berbeda? tahun 1800-an. Iya. Itu sudah disebutkan di Al-Qur'an sejak lama. Siapa yang tahu sidik jari setiap orang beda-beda ya? Nabi tinggal di Padang. Padang pasir Padang maksudnya. pasir. Padang pasir. Kok ngerti tentang biota laut? Kok ngerti tentang angkasa? Kok ngerti tentang hutan? Kok ngerti tentang embriologi? Kok ngerti tentang medis, kedokteran, segala macam. Dan buta huruf juga kan? Buta huruf. Nggak bisa baca tulis ya? Nggak bisa baca tulis. Kok bisa? Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa lagi ya kan? Itu dia pertanyaannya. Dan balik lagi ke tadi yang saya bilang, dari semua agama sebanyaknya di dunia ini, kok hanya Islam yang dimusuhi? Dan lucunya, Islam dimusuhi bukan surut, tapi berkembang. Coba teman-teman garis bawahi kata-kata sekarang saya. Tidak ada kebohongan yang lebih dan bisa bertahan sampai 1400 tahun. Ada. Betul. Karena Islam bukan kebohongan. Islam itu kebenaran. Konsisten begitu aja ya. Dan kenapa Islam dimusuhi? Karena Islam benar. Semua yang jahat-jahat di dunia ini, pada hilang semua. Kan Firaun banyak nih sekarang nih. Di sini juga banyak kan. Pertumbuhan. Negara kita apalagi kan. Itu bisa di-cut nanti ya. Nggak apa-apa kan. Itu pun akan hancur semua kalau mereka paham tentang ajaran Islam. Halal, haram. Bayangkan dulu zaman sahabat ya, ada banyak orang yang memeluk Islam, kemudian dia misalnya katakanlah gembala domba. Itu dombanya digiring jangan sampai makan rumput yang bukan punya dia. Sampai segitunya. Kok dombanya digituin? Ya saya takut ini bukan rumput saya. Nanti domba saya makan rumput. Pertanggungjawaban saya berat nanti. Ini ya. Sama seperti saya lupa ya kisahnya yang kalau nggak salah tentang seorang wanita dan ibunya yang sedang membuat susu. Terus udah gitu waktu itu hari itu hasil susunya sedikit. Tapi ini jualan nggak boleh rugi dong, harus cuan kan. Ibunya bilang, "Nak, tambahkan air saja." Amirul Mukminin nggak akan tahu. Umar bin Khattab waktu itu. Amirul Mukminin nggak akan tahu. Iya ibu, Amirul Mukminin nggak akan tahu, tapi Tuhannya Amirul Mukminin tahu. Coba. Kita sekarang lebih takut CCTV daripada Allah. Banget. Mau berbuat jahat, mau gimana, CCTV. Aduh. Dia lupa kalau Allah bisa lihat semua. Allah nggak ada istirahat, nggak ada tidur, tahu semuanya. Ini yang terjadi sekarang. Udah ada malaikat kiri kanan lagi. Iya, sudah gitu, masyarakat Muslim kita saat ini lebih sering mencari Allah pada saat dia susah. Betul. Lagi senang, lagi gembira, banyak duit, promosi, naik jabatan, punya pangkat, lupa. Tapi begitu ada masalah,
dia nangis. Ya itu nature-nya Ini manusia lah. kita semua begitu. Iya. Dan Makanya dan untungnya Allah kita nggak baper. nah, Mana aja lo kemarin seneng-seneng nggak nyari gue makanya sekarang. disuruh sholat 5 waktu, Ustaz. Iya, Setidaknya lo ingat dah 5 waktu Allah aja dah. ini pencemburu. Iya Allah ini banget. pencemburu. Kenapa Allah ciptakan qiyamul lail, perintahkan kita sholat subuh? Allah Hmm. pengen bilang, brother, sister, ketemu gue dulu. Nah, Baru ente berangkat sekolah, nah, tuh. kerja, Mulai hari nganterin dengan anak. berdoa dulu Iya, ya. sekudu dulu. Dan diakhiri dengan berdoa juga di sholat Isya ya kan. Betul. Masya Subhanallah. Allah. Jadi kalau menurut Syekh Ahmad Didat, Islam satu-satunya agama yang punya sistem. Ya, Gitu. dari mulai nutup mata sampai membuka mata sampai nutup lagi, Betul. semua diajarkan. Masuk kamar mandi diajarkan, pakai baju diajarkan. Hmm. Dan sekali lagi saya selalu menekankan, yang hilang pada saat ini generasi muda kita itu adalah adab dan akhlak. Betul banget. Itu yang kita harus tingkatkan lagi. Ayo kita ajarin dan kita tunjukkan. Makanya saya takut tuh apa Ustadz, kalau misalnya mobil saya ditulis tuh ada tulisan la ilaha illallah apa segala macam. Kalau Nah, saya atau driver saya nah. melakukan kesalahan di jalan, Aduh. apa segala macam, apa enggak dia ngelihat saya? Enggak. Enggak, lihat Ngelihat tulisan tulisan, itu. itu dia. Aduh. Itu yang saya takutkan. Makanya saya begini aja, Nah, pakai sarung ya oke lah karena adem kan. Tapi kalau misalnya saya ini masih manusia, banyak dosa. Islam juga baru 6 tahun. nah. Saya ngelihat kalau saya berbuat salah atau keliru dengan siapapun, dia nggak akan lihat saya ya siapa itu dewa, enggak. Oh, dewa itu orang Islam. Apalagi banyak yang manggil Ustadz, Ustadz sekarang. Lah kan saya udah bilang saya magang, masih magang kan belum diangkat permanen kan. Iya. Tapi ya Anda bilang ya doakanlah ya. Doain aja lah. Insyaallah. Ustaz, terima kasih banyak. Syukran barakallah. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita Amin ya semua. Allah. Ya, Amin ya Allah. mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.